Udah bisa, Bu. Udah bisa. Oh ya, baik Sudah. Bu. Ya, baik Bu. Izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dibesarkan gambarnya, Eka. Dibesarkan. oh ya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, per- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purwati, salah satu peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, Angkatan 1 Kelompok 2. Eh, Saat ini saya bertugas di Pengadilan Agama Banjarnegara bagian penerbitan akta cerai. Sebelumnya saya ucapkan eh, kepada yang terhormat, kepada Yang Mulia Ibu Martine Marja SHMH selaku penguji, yang saya hormati Ibu Ayani SAG sebagai mentor, dan yang saya hormati Ibu Sandrayana Sangkala SHMH sebagai coach. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yang saya ambil yaitu video animasi akta cerai melalui sosial media pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Setelah saya mengidentifikasi beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara, saya menemukan beberapa kasus yaitu ada 3 kasus ada 3 isu maksud saya. Yang pertama, belum tersedianya informasi pentingnya akta cerai. Dan yang kedua, belum optimalnya sistem pencarian akta cerai yang sudah lama. Dan yang ketiga, belum optimalnya kursi tunggu prioritas di ruang tunggu PTSB dan ruang tunggu sidang. Adapun untuk menganalisis dari 3 isu tersebut, saya menganalisisnya menggunakan analisis USG, di mana di dalam analisis USG tersebut terdapat 3 unsur penilaian. Yang pertama yaitu urgent, yang artinya seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani. Yang kedua yaitu seriousness, seberapa serius isu tersebut harus ditangani dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang ketiga itu grow, seberapa memburuknya apabila isu tersebut jika ditangani. Dari ketiga unsur penilaian tersebut, saya memberikan rentang nilai antara 1 sampai 5, di mana saya menemukan isu pertama yaitu belum tersedianya video informasi terkait pentingnya akta cerai di media sosial. Kemudian dari isu terpilih tersebut, saya menganalisisnya kembali menggunakan analisis fishbone atau diagram fishbone untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari isu tersebut, di mana faktor penyebab tersebut terdiri dari faktor man, yaitu belum adanya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya akta cerai, faktor machine, yaitu belum tersedia media sosial belum menyediakan informasi pentingnya akta cerai, dan faktor metode, teknologi informasi pelayanan akta cerai belum berbasis digital, dan faktor material, tingginya jumlah akta cerai yang belum diambil para pihak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka muncullah akar dari isu tersebut yaitu belum tersedianya informasi pentingnya akta cerai di media sosial. Untuk deskripsi isu terpilih, berdasarkan fakta bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara sudah memiliki beberapa media informasi, namun belum menyediakan informasi pentingnya akta cerai, sehingga berdampak pada masih banyak akta cerai yang belum diambil oleh para pihak karena kurangnya informasi. Adapun kaitannya dengan materi agenda 3, yang pertama yaitu manajemen ASN, yaitu melaksanakan setiap proses dalam tahapan kegiatan sesuai dengan arahan mentor dan sesuai dengan kode etik. Dan smart ASN yaitu memanfaatkan sarana digital dengan baik dan tanggung jawab dengan membuat video kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga muncullah gagasan kreatif yaitu
video animasi terkait pentingnya akta cerai melalui media sosial pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Adapun untuk melaksanakan eh, gagasan kreatif tersebut te- terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pembuatan rancangan aktualisasi dengan tahapan satu, pembuatan SK Mentor dengan output SK Mentor. Yang kedua, identifikasi isu dengan output isu yang terjadi. Tahapan yang ketiga, konsultasi dengan mentor dan coach dengan output mendapat persetujuan dan judul rancangan aktualisasi. Yang keempat yaitu pembuatan SOP dengan output draft SOP. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan identifikasi sarana dan prasarana pelayanan akta cerai yang sudah ada. Dengan tahapan, identifikasi fasilitas pelayanan akta cerai yang sudah ada dengan output catatan nama fasilitas. Untuk tahapan yang kedua yaitu mencari informasi terkait manfaat dari fasilitas yang sudah ada dengan output catatan manfaat dari fasilitas yang sudah ada. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu rancangan alur proses video animasi terkait pentingnya akta cerai dengan tahapan membuat gagasan skenario video dengan output catatan skenario video. Untuk tahapan yang kedua yaitu menentukan durasi video dengan output durasi video. Untuk kegiatan yang keempat yaitu proses pembuatan video dengan tahapan menentukan waktu pembuatan video dengan output jadwal pembuatan video. Tahapan yang kedua menentukan sarana pembuatan video dengan output sarana pembuatan video. Untuk tahapan yang ketiga pembuatan video dengan output konsep video. Tahapan yang keempat proses editing video dengan output hasil video. Untuk tahapan yang kelima, editing video dengan dubbing suara dan bahasa teks dengan output video dengan dubbing suara dan bahasa teks. Untuk kegiatan yang kelima, yaitu hasil akhir pembuatan video dengan tahapan meminta persetujuan dari mentor dan pimpinan dengan output persetujuan video. Untuk kegiatan yang keenam, yaitu launching dan sosialisasi hasil aktualisasi dengan tahapan meminta izin kepada pimpinan untuk sosialisasi pengenalan hasil aktualisasi dengan output persetujuan sosialisasi. Untuk tahapan yang kedua, membuat surat undangan sosialisasi dengan output surat undangan sosialisasi. Tahapan yang ketiga yaitu membuat berita acara sosialisasi dengan output berita acara sosialisasi. Untuk kegiatan selanjutnya itu publikasi video dengan tahapan diskusi dengan bagian PTIP dengan output persetujuan video untuk diupload. Tahapan yang kedua yaitu melakukan upload video animasi di sosial media dan TV media kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Dengan output video sudah diupload ke sosial media dan TV media kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saya menggunakan dua jadwal. Yang pertama itu jadwal kegiatan jangka pendek. Adapun untuk kegiatan untuk penunjukan SK dan konsultasi rancangan, rencana akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober. Untuk pembuatan SOP, melakukan identifikasi sarana dan prasarana, rancangan alur skenario, dan proses pembuatan video rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan November. Adapun untuk hasil akhir pembuatan video rencana akan dilaksanakan pada bulan November minggu ketiga. Dan launching dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait aktualisasi tersebut rencana akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan November. Adapun untuk jadwal kegiatan jangka panjang, untuk kegiatan yang publikasi video animasi, rencana akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024 sampai bulan Maret tahun 2025. Untuk evaluasi hasil aktualisasi video animasi, rencana akan dilaksanakan bulan April 2025 sampai bulan Juni 2025. Dan penambahan fitur. Untuk penambahan fitur, rencana akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 sampai bulan September tahun 2025. Untuk kondisi yang diharapkan, penulis harap, mohon maaf, penulis harap rancangan aktualisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diaktualisasikan di satuan kerja, sehingga dapat diimplementasikan sebagai salah satu layanan informasi di Pengadilan Agama Banjarnegara.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada reformer. Selanjutnya kepada mentor, Panitra Muda Hukum, Ibu Ayani SAG, dipersilakan untuk memberikan dukungan terhadap terhadap rancangan aktualisasi dari reformer. Pada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Yang Mulia Ibu Pemuji dan yang terhormat Ibu Pembimbing. Perkenalkan kami sesuai dengan nama yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi. Kami Ayani selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara. Sekaligus yang membawahi atas nama Mbak Eka Purwati dan sesuai dengan judul rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Ibu Mbak Eka, sesuai dengan tugas pokok dia di Pengadilan Agama Banjarnegara, dia adalah sebagai penanggung jawab penerbitan akta cerai. Karena dia selama ini dia bekerja di akte cerai, jadi beliau itu sudah menganalisa sejauh mana akte cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara dan sudah dikonsultasikan dengan pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara. Pimpinan menyetujui apa yang menjadi rancangan aktualisasi judul yang disampaikan video animasi akta cerai melalui sosial media pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Karena selama ini memang di Pengadilan Agama Banjarnegara banyak putusan pengadilan yang putusnya perstek. Jadi untuk akte cerai itu kami masih ada banyak akte cerai yang belum diambil oleh para pihak, terutama yang putus perstek itu mereka tidak mengetahui. Barangkali kalau untuk mengetahui mereka sudah mengajukan cerai, itu sudah karena kami kan putusan sudah disampaikan kepada para pihak. Tapi untuk mengetahui pentingnya akta cerai, mungkin belum sampai kepada para pihak. Dengan adanya rancangan ini, kami mengharapkan nanti para pihak melalui sosial media, baik di TV media dan sosial media, akan mengetahui pentingnya akte cerai akan digunakan oleh para pihak. Sehingga nanti diharapkan ke depan, akte cerai yang menumpuk tidak diambil oleh para pihak itu, mereka berambisi untuk mengambil. Ditambah lagi ini karena ini video animasi, berarti kan mereka itu menarik para pihak itu untuk membuka dan melihat itu, sehingga mereka mengetahui bahwa oh ya, akte cerai akan mereka ambil di Pengadilan Agama Banjarnegara. Semoga ini menjadikan membantu untuk Pengadilan Agama Banjarnegara untuk lebih mengetahui para pihak untuk mengetahui pentingnya akte cerai untuk diambil. Demikian. Lagi suaranya Assalamualaikum bocor. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Enggak, lagi ada suara bocor, Ibu. Maaf. Begitu. Ya, ya. Masa iki Bu tadi Bu. Saya rasa sampai itu saja. Ibu Penguji, kami sampaikan begitu. Yang jelas ini sangat mendukung sekali dan beliau memang bekerjanya di bagian penerbitan akte cerai. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Mentor. Selanjutnya untuk sempurnanya rancangan aktualisasi, kami mohon koreksi dan saran dari Yang Mulia Ibu Penguji. Pada Ibu Penguji disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sandra dan juga Ibu Mentor ya, mendukung dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Neng Eka, coba Iya. kamu buka judulmu. Oh iya Bu, iya, sebentar ya Bu. Judulmu kamu buka. Ini di share screen ya Bu. Ya, judul. Ya, share screen. Judul. Ya, sebentar ya Bu. Hmm. Share screen aja. Sebentar Bu. Ya, judulnya. Oh iya, sebentar ya Bu. Oh, ini kok nggak masuk ya? Sebentar, saya stop dulu. Oh ini. Belum kelihatan judulnya. Iya Bu. Aduh, masuk nggak ini? Oh ini, bentar.
Judul. Scroll aja ke atas ya. Oh iya, Bu. Ah, ini, Bu. Bentar, bentar. Oh, ini, Bu. Coba kamu baca. Video animasi akta cerai melalui sosial media. Ah, iya sih, Bu. Baca. Iya, iya, Bu. Saya baca ya, Bu. Hmm. Video animasi akta cerai melalui sosial media pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Kamu mau bikin animasi, kan? Iya, Bu. Video animasi. Iya, Bu. Yang mau kamu bikin animasi akte cerai. Oh, itu, oh ya, Bu. Ini masih ada kurang pentingnya akta cerai. Akte cerai begitu banyak kamu mau upload punya orang itu akte cerai orang. Enggak ya, Bu. Jadi benar-benar belum tuh? Belum, Judul. Bu. Kalau menurut saya, izin menjawab ya, Bu. Ya. Iya, kalau menurut saya ini masih butuh koreksi. Kalau menurut saya ini masih kurang ditambah pentingnya akta cerai. Kan bukan akte cerainya ya yang mau kamu bikin animasi akte cerai banyak banget itu ntar berapa perkara akte ceraian di situ Bu Mentor berapa? Nah 2.000 kamu mau bikin itu animasinya ya. Nah, Iya, jadi Bu. diperbaiki ya Iya, nanti Bu. ditambah judulnya itu 2.000-an mau bikin animasi lagi nanti Iya, marah orang dibikin di akte cerainya dibuat di situ ya. iya, Bu. Jadi Baik, hati-hati Bu. ya dalam membuat pengambilan judul. Kan tadi dari isu-isu itu kan juga ada sebut-sebut pentingnya dan bla bla bla, tapi kok judulnya nggak ada gitu. Oh ya, judulnya malah yang ini, Bu. Ya itu Yang makanya akte kemudian. cerai itu 2.000-an tuh. Nanti kamu bikin animasinya marah orang nanti. Oh iya, Bu. Cerainya dilihat orang. Ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. izin Ibu Penguji, saya selaku mentor juga sudah kami sarankan. Kemarin itu sudah saya bilang pentingnya akte cerai bagi pihak yang bercerai. Jadi akte cerai itu fokuskan bagi yang bercerai. Jadi bukan akte cerai. Pentingnya akte cerai karena nggak semua orang kan bercerai. Dan kami sampaikan Iya. Iya, pengujinya. Izin. Kak, video iya, animasi pentingnya pentingnya akta cerai cerai. melalui media. Ya, akte cerai otomatis orang yang bercerai otomatis yang bercerai ya Bu ya. Akte cerai. Jadi pentingnya akte cerai melalui media sosial pada. Oke, udah jelas ya itu Neng. Kemudian eh Jadi kan judul. tadi apalagi sampai 2.000-an gitu. Kalau kamu mau bikin animasi akte cerai repot banget orang yang punya akte juga marah. Tadi latar belakangnya apa? Banyak yang tidak yang Mengambil. ambil Iya, ya, yang iya, Bu. perstek-perstek Iya, terutama ya. iya, Kalau iya, yang Bu. itu ambil. eh ini yang mau kamu uraikan nanti seperti apa sih videomu Oh, itu? Oke, kamu bilang tadi ada bikin video dan suara tetap iya, iya, Bu. Iya, Bu. sesuai saran saya yang pertama tadi. Iya. Nah, kamu mau bikin langkah-langkahnya seperti apa? Untuk mohon izin ya, Bu. Mohon izin untuk menjawab. Tutorialnya nih ya kan berarti Iya. kayak apa videonya itu? Jadi kalau untuk skenario-nya sendiri, untuk isinya dulu ya, Bu. Kalau untuk isinya kan saya awalnya nanti akan menjelaskan bahwa saya akan memberikan rentang kalau untuk menjelaskan semua banyaknya akte cerai kan itu kan nggak mungkin ya, Bu, karena udah Enggak, beribu-ribu. bukan itu, justru Oh, cara yang tahapan orang pembuatan, ya tahapan itu ya. pembuatannya. Oh, tahapan pembuatan video itu nanti saya menggunakan karena saya memang basicnya bukan IT, saya akan belajar bagaimana cara membuat video animasi. Yang yang pernah saya pelajari itu pertama saya kan harus menggambar. Dari gambar itu saya didigitalisasikan dengan aplikasi Adobe apa gitu saya sudah pernah baca, Bu. Nanti kemudian didigitalisasikan, kita buat storyboard. Storyboard itu jadi buat gambar dulu. Jadi setiap gambar-gambar itu ada apa kata-katanya, skenario-nya. Setelah itu nanti digabungkan untuk digerakkan yang biasanya itu istilahnya rigging. Iya, rigging itu setelah itu baru dianimasikan, Bu. Ya, ini yang kamu mau jelaskannya apa? Kan di video itu tentunya ada penjelasan. Oh ya, kalau penjelasan, Apa tadi kan ada pentingnya untuk apa ah, apa, apa. Itu tahu ya. kamu. Tahu Kalau itu. untuk ya kalau untuk pentingnya akta cerai,
izin menjawab ya Bu. Untuk pentingnya akta cerai kan pertama yang dari isi video tersebut saya akan menentukan rentang. Misalnya saya membuat rentang 5 tahun sampai bulan Oktober. Ada berapa akta cerai yang belum diambil. Kemudian saya akan menjelaskan akta cerai itu apa. Terus saya langsung menjelaskan pentingnya akta cerai adalah misalnya untuk menikah kembali, untuk Ya, ya mengurus, kamu uraikan pentingnya akte eh, cerai itu. Terus, iya, iya, mengurus hak asuh anak untuk harta gono gini dan lain-lain itu Bu. Kemudian setelah itu saya mengimbau kepada masyarakat untuk yang sudah memiliki akta cerai untuk segera mengambil akta cerai yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara. Eh, bisa dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Banjarnegara atau dengan bisa datang langsung ke Pengadilan Agama terdekat dengan peraturan tertentu dari Pengadilan Agama tertentu itu Bu. peraturan tertentu itu apa maksudnya? Biasanya kalau pengadilan agama yang lain itu kan mempunyai peraturan, maksudnya kalau ngambil akta cerai yang misalnya dia dulu cerainya di Banjarnegara, tapi dia mau ngambil di pengadilan agama Purbalingga. Di pengadilan agama tersebut itu mempunyai peraturan tertentu, misalnya untuk biaya dan lain-lain itu. Dengan syarat ya. Jadi Ya, syarat dengan seperti itu syarat ngambil ada nggak? Nanti orang lain yang ngambil, bukan orang yang bersangkutan. yang bersangkutan, Bu, yang Ya, bersangkutan. berarti Pastinya yang untuk kalau yang bersangkutan tentunya ada juga di persyaratannya kamu masukin di situ. Syaratnya apa untuk ngambil akte itu? Ya, kalau kalau di Pengadilan Agama Banjarnegara sendiri itu kan persyaratannya menunjukkan nomor perkara. Nah, itu kamu masukkan Iya, nanti iya di Bu, iya, iya. videomu itu Menunjukkan nomor kamu masukkan. perkara, terus Hmm, identitas itu Bu hmm, pastinya. Nah, terus nanti sama eh, pelayan di Pengadilan Agama itu akan itu Bu diberikan aktanya. nomor perkara. Ya, nomor perkara, Terus identitas ya, ya. identitas, itu Bu. Perkaranya udah putus atau belum kan nanti bisa dilacak gitu. Nah, Iya, itu Bu. persyaratannya harus ada. Jangan orang salah gunakan nanti Oh iya, Bu. salah orang ngambil. Itu dimasukin di videonya itu maksudnya. Di videomu itu syarat persyaratannya dan peraturannya segala macam itu dimasukkan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Yes. Kemudian nah ini kamu masih masih mau belajar ya tadi bikin-bikin baca-baca apa nggak perlu nggak dibantu sama bagian IT atau gimana? Oh, kalau di bagian IT pasti saya akan ini Bu minta bantuan. Ya, kan kamu tadi bilangnya masih mau belajar masih ya. Ya, pasti saya minta Minta bantuan ke bantu ya ke bagian PTIP bagian Bu. bagian IT nanti Ya IT dibantu ya. oleh ini kan yang jago-jago bikin itu tuh IT ya. Kamu kan Iya masih Bu. belajar lama nanti dikasih waktu cuma sama berapa bulan Bu Sandra. Ya, syukur-syukur sih cepat ya dibantu sama Amin amin. mentornya untuk apa? Ini anak baru Bu, nyuruh-nyuruh orang IT yang senior nggak berani Bu. Tentunya dibantu sama ibu mentornya ya. Iya Bu. Kemudian minta tolong sama seniornya. Nanti kira-kira nggak ada kendala itu kalau Insya mau Allah enggak. Insya Allah enggak dong. mudah-mudahan ya lihat kita lihat Amin. lagi nanti. Kemudian ini khusus akte cerai ya. Iya Bu. Hmm. Jadi atau berapa banyak sosialisasinya nanti gimana kamu? Sosialisasi untuk yang launching Bu. Apa hanya untuk launching? Di Oh mana iya. orang kan untuk orang tahu manfaatnya untuk apa sih? Sebelum ke situ manfaatnya dulu lah. Manfaat dari videonya Bu. Iya, kamu bikin ini. Yang kamu mau buat ini manfaatnya untuk apa? Aktualisasinya. Oh, aktualisasinya manfaatnya itu untuk memberikan kesadaran hukum bagi para pihak yang sudah memiliki akta cerai untuk segera mengambil akta cerai. Itu untuk masyarakatnya. Untuk kamu sendiri, Untuk saya untuk saya sendiri kan harus ada tiga itu. Untuk diri sendiri, organisasi atau lembaga atau pengadilan ya. Terus untuk masyarakat. Terus kalau untuk diri sendiri apa? untuk kalau untuk diri sendiri saya sendiri kan jadi mengetahui pertamanya saya eh, untuk eh, saya juga jadi mengetahui pentingnya akta cerai itu untuk apa. Eh, Kalau manfaat untuk organisasi sendiri, jadi kalau organisasi sendiri, karena dengan adanya video tersebut, otomatis kan masyarakat misalnya
banyak yang sudah mengambil. Jadi akta cerai tersebut mulai terkurangi, Bu, tidak menumpuk. Izin, boleh kami menambah, Ibu Mamizi? Enggak, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, itu karena kan Mbak Eka sendiri kan yang menangani langsung, baik arsip maupun karena hukum itu kan menangani ya arsipan juga dan akte cerai. Jadi biar nanti Mbak Eka itu tidak terlalu banyak dia memuat, Ya, ya. Jadi untuk dia sendiri ya tadi gitu. tidak menumpuk di situ Ya kan. betul ya. Lembaga udah Ya. dijawab tidak Nah, menumpuk ya tadi. sementara dia sulit Oke. untuk kalau aksir banyak itu kan Ya, mengingat beliau kan ini aja dibantu kalau pas ngambil di tempat yang tinggi dia minta bantuan begitu. oke. Terima kasih. Eh, kemudian biayanya, Dek, gimana Oh, nanti? oh biayanya, iya nanti insya Allah ada yang, ya Bu, ada biayanya Bu, anggaran. Kan nyuruh-nyuruh itu bikin video, apakah perlu makan, apa gimana, apa seperti apa, terus rapatnya gimana, waktu sosialisasi intern dulu tentunya ya, baru nanti ke masyarakat. Ya, gimana itu biaya? Untuk biaya insya Allah akan ada anggarannya Bu, akan ada nanti ada anggarannya Bu. Dari mana anggarannya? Dari sini dari kantor Bu. Apa ada Bu Mentor? Itu harus di anggaran tuh setahun sebelumnya harus sudah ada, Neng. Belum, belum, belum Eh, Ibu, mohon maaf kalau untuk anggaran sudah kami sampaikan kemarin kepada Mbak Eka. Bagaimana Mbak Eka ini? Katanya untuk yang dia animasi sendiri, dia masih bisa untuk ditangani sendiri dulu dengan Mbak Eka. Nanti untuk ke pemimpin nanti kami sampaikan. Untuk yang setelah nanti jadi dan karena manfaat untuk pengadilan agama, otomatis kami juga akan Enggak, ya. mengerti hal itu. Dengar, nggak bisa dek mendadak tuh anggaran diminta gitu aja, Belum, itu ada ya, belum. prosedurnya dek. Ya Bu. Neng jadi ini sendiri dulu ya, biaya sendiri. Iya saya biaya sendiri. Nanti kalau itu anggaran nggak bisa dadak-dadak, harus revisi kalau memang belum ada, harus diajukan sebelumnya, setahun sebelumnya. Dan kalau ini ada revisi ya, nggak ini anggaran ya dek ya. Iya Bu. Nggak bisa mendadak gitu. Nah, begitu juga untuk sosialisasi ke masyarakat nih kan, masyarakat yang belum mengambil wilayahnya luas ya, wilayahnya luas. Biasanya kan yang jauh-jauh tuh kan malas itu ngambil. Nah, ini gimana cara supaya dia tahu nih sosialisasimu ke masyarakat gimana? Untuk Supaya sampai ke benar-benar yang kamu tuju, iya ya Bu. terutama masyarakat menengah ke bawah ya. Itu biasanya malas tuh ngambil. Kalau yang masyarakat menengah ke atas dia mau nikah lagi dia udah cepet-cepet ambil. Nah kalau yang Iya. menengah ke bawah gimana? Cuek Eh, aja kan. ya mohon izin Bu menjawab. Ini kan video video animasinya kan bukan akan ditampilkan juga di media sosial yang bisa mudah diakses oleh masyarakat luas. Jadi ketika eh, kalau sidang perstek itu kan untuk yang misalnya termohon atau tergugat itu kan tidak hadir, tapi kan untuk para saksi itu hadir. Hadir itu otomatis kan mereka tahu bahwa eh, si tergugat sudah memiliki akta cerai dan Saksi datang waktu putusan. Kok dari mana dia tahu saksi? Katanya saksi tahu udah putus. Apa dia tahu waktu putusan? Dia kan udah panjang lagi tuh ceritanya. Habis saksi-saksi pergi. Apa dia tahu juga udah putus itu, Neng? ketika itu Bu, ketika ini Bu, maksud saya ketika ketika putus sidang putusan itu kan misalnya saksi datang sudah diputus bahwa mereka sudah Misalnya, apa datang semua tuh saksi waktu lagi putusan? Jarang neng putusan saksi datang. Nggak ada saksi yang jarang datang buat tapi putus. itu kalau untuk memberitahu untuk ke masyarakat luas video animasi tersebut kan akan diupload di beberapa media sosial, ada di web PA Pengadilan Agama Banjarnegara, ada di Oke, Instagram. web ya di Ya, web di itu web di Instagram, TikTok juga ada. TikTok juga ada. TikTok ada ya. Masyarakatnya semua punya apa? Yakin itu punya apa medsos, TikTok gitu, website buka-buka itu yakin. Kalau Semua bisa eh, kalau menurut saya Banjarnegara. iya Bu, kalau
untuk masyarakat kan belum tentu, misalnya kan apalagi kalau sudah sepuh kan belum tahu ya Bu untuk masalah Hmm. Ya masalah gimana? media sosial itu. Hmm. Menurut saya kalau untuk dari pihak keluarga misalnya teman atau dari teman atau dari kerabat itu kan pasti kalau sudah tahu dia sudah eh, bercerai pasti Hmm. akan cari tahu di sosial media PA Banjarnegara informasi apa saja yang ada di sosial media PA Banjarnegara itu Bu. Jadi yakin saudaranya yang ngasih tahu gitu ya. Iya Bu. Yakin saudaranya yang udah tahu. Nah, ini maksud saya gini, biar lebih luas lagi. Iya Bu. Seperti yang tadi saya yang kepada peserta pertama, Egi. Jadi sosialisasinya ini penting banget. Jangan udah bikin terus orang nggak nyampe juga. Tetap aja dia nggak bisa ambil juga, nggak nyampe ke dia. Kamu maksudnya mau ringankan supaya nggak numpuk itu akte cerai. Mau masyarakat juga supaya mau ambil. Nah ini lebih luas lagi. Nah tidak hanya website, nggak semua. Belum lagi ke jaringan, nggak semua orang mau buka website. Orang pintar aja males buka website ngapain gitu kan, nggak buka-buka website gitu, nggak ini juga. Terus juga TikTok, TikTok akte perceraian jarang orang mau ambil, yang dia ini mah artis segala macam itu yang dibuka-buka ya. TikTok TikTok itu yang dibuka kan yang kayak artis-artis yang kayak gitu, apa dagang-dagang segala macam ya, jualan itu yang di orang-orang suka lihat. Tapi kalau TikTok TikTok ini ya jarang lah. Nah, supaya lebih ini lagi tadi lebih pakai radio radio lokal ya kan cukup ini ya Banjarnegara itu daerahnya ya ada pegunungan juga tuh saya pernah ke sana ya kan yang petani-petani itu apa bik- apa namanya petani kol segala macam yang di gunung-gunung deket sana susah itu ya. Mungkin kalau dia lagi bertani, dia istirahat sambil mau makan siang, kalau ada radio lokal, nah itu mungkin lebih ini lagi. Biasa kalau orang udah cerai kan, ya gitu. Apalagi kalau anaknya ada di pihak dia, nah cari makan aja dia susah itu. Mungkin kalau lewat radio lokal atau kerja sama kepala desa, dia itu penting banget itu. Kan ini yang mau dijangkau masyarakat menengah ke bawah ya, terutama yang ke bawah. Kalau yang atas sudah ngerti dia ngambil, udah menengah juga mungkin ambil. Yang ini nih yang dijangkau ini orang-orang yang masyarakat bawah, maaf ya, yang suka cuek itu nggak diambil. Jangankan di daerah, di Jakarta aja tempat saya ada banyaknya nggak ngambil itu cuek, cerainya nggak diambil. Nanti kalau udah mau nikah baru ngambil sibuk. Data kapan kau mau nikah baru sibuk mau ngambil. Udah kalau belum mau nikah tuh belum mau ngambil. Itu daerah kota Jakarta seperti itu. Banyak masih begitu nggak diambil-ambil tuh. Ntar kalau dia mau nikah baru sibuk mau ngambil. Nah, seperti itu. Apalagi di daerah, di desa ya. Jadi ya itulah. Saya tahu sendiri tuh di daerah saya Jakarta banyak. Ya terutama yang menengah ke bawah ya. Jakarta bukan yang orang yang atas. Di Jakarta juga ada orang yang ke bawah, yang masyarakat bawah itu saya tahu. Banyak yang nggak ngambil. Begitu dia mau nikah baru sibuk gitu mau ngambil. Nah, mau nikah lagi. Tapi ya nikah lagi kan nggak mungkin hari itu dia cerai. Nah, kan itu lama, betul ada 5 tahun kemudian baru mau nikah atau berapa tahun kemudian. Nah itu, jadi perlu radio tadi ya, radio Ya, Bu. lokal, mungkin kerjasama juga sama desa. Jangan ngarepin dari saudara. Saudara aja belum tentu dia juga ngurus diri sendiri ya. Dan orangnya aja nggak minta tolong, masalah dia mau, mohon maaf ya, saudara, gimana saudara mau nolong? Orang kalau orangnya sendiri nggak minta tolong gitu orangnya. Itu tadi saya bilang, orang mau ngambil, ya mungkin juga itu makanya menumpuk nggak mau diambil-ambil dia nggak nikah-nikah. Begitu mau nikah, begitu mau perlu untuk apa keperluan lain baru ngambil. Ya, itu sosialisasinya deh yang penting. Ya baik Supaya Bu. apa yang kamu buat itu bermanfaat banget Ya gitu. baik Bu. Tadi tutorial suara tulisan. Nah ini khusus untuk yang nggak difabel ya. Mungkin juga kalau tadi tutorialmu bisa juga digunakan oleh difabel ya, karena ada suara, ada Ya, bahasa teks. tulisan ya. Ya. Bisa juga untuk ikan ada juga orang yang difabel juga cerai itu ada banyak ada.
Jadi dengan adanya tadi seperti yang saya ingin, kamu memang udah mau bikin katanya ada suara, ada tulisan, nah itu dia bisa digunakan juga untuk difabel. Ya. Tadi latar belakangnya kan karena numpuk di situ ya. Iya, karena masih banyak yang belum Yang diambil, Bu. mengambil ya, ya. Mm, Jadi bikin latar belakang ini udah pas ya. ya. Bukannya latar belakang itu apa ya? Ada yang menulisnya latar belakangnya seperti saya pendidikan gini-gini. Latar belakang tuh apa yang kamu, kenapa kamu mau bikin ini? Itu ya yang namanya latar belakang. Udah pas ini. Ya, oke Bu Sandra, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Mulia Ibu Penguji atas koreksi dan sarannya, kepada reformer agar dicatat apa yang menjadi koreksi dan saran dari Yang Mulia Ibu Penguji kemudian dapat dilaksanakan. Pada Ibu Mentor, terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini. Jika ada keperluan lain bisa meninggalkan ruang Zoom, Ibu. Ya, Terima kasih Bu Ibu. Mentor. Terima kasih Bapak Yes. Penguji ya dan Ibu Coach. Kami izin mau sidang hari ini kebetulan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu.